Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku keuangan dan analisis teknis. Yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah teori keuangan konvensional yang mengabaikan bagaimana sungguhnya seorang membuat keputusan dan perbedaan sehingga menimbulkan pengambilan keputusan yang bersifat irasionalisme. Irasionalisme ini jatuh ke dalam dua kategori. Yang pertama, bahwa investor tidak selalu memproses informasi dengan benar, dan karena itu menyimpulkan distribusi probabilitas yang salah tentang tingkat pengambilan di masa depan. Yang kedua, meskipun diberi distribusi probabilitas pengambilan, mereka sering membuat keputusan yang tidak konsisten atau sistematis secara optimal. Selanjutnya, informasi proses. Kesalahan dalam memproses informasi yang dapat menyebabkan investor salah memperkirakan probabilitas sebenarnya dari peristiwa yang mungkin terjadi atau tingkat pengambilan yang terkait. Beberapa jenis atau semacam permasalahan yang telah terungkap. Inilah 4 masalah biasa terjadi, seperti kesalahan perkiraan. Serangkaian eksperimen oleh Kahneman dan Tversky menunjukkan bahwa orang memberikan terlalu banyak bobot pada pengalaman saat ini dibandingkan dengan kepercayaan sebelumnya ketika membuat perkiraan. Terkadang dijuluki bias memori dan cenderung membuat perkiraan yang selalu ekstrim, mengingat ketidakpastian yang melekat pada informasi mereka. Debord dan Taylor berpendapat bahwa efek rasio price to earning dapat dijelaskan dalam ekspektasi pendapatan yang terlalu ekstrim. Secara khusus, ketika perkiraan laba masa depan perusahaan tinggi, mungkin karena kinerja terkini yang menguntungkan, mereka cenderung relatif terlalu tinggi terhadap perspektif objektif perusahaan. Hasilnya, rasio price to earning awal yang tinggi karena optimisme berlebihan dan melekat pada harga saham, dan kinerja berikutnya yang buruk ketika investor mengenali kesalahan mereka. Dengan demikian, perusahaan dengan rasio price to earning tinggi cenderung membuat investasi yang buruk. Selanjutnya ini terlalu percaya diri. Orang cenderung untuk menaksir terlalu tinggi kepercayaannya atau keyakinannya atau ramalan mereka, dan mereka cenderung untuk melebih-lebihkan kemampuan mereka. Keyakinan berlebihan muncul dalam banyak konteks keuangan perusahaan. Misalnya, CEO yang terlalu percaya diri lebih cenderung membayar lebih untuk perusahaan yang ditargetkan ketika melakukan akuisisi. Sama seperti kepercayaan yang berlebihan dapat menurunkan investasi portofolio. Itu juga dapat menyebabkan perusahaan tersebut melakukan investasi yang buruk dalam aset nyata. Selanjutnya, konservatif atau kekeliruan. Konservatisme berarti bahwa investor yang terlalu lambat atau terlalu konservatif dalam memperbarui kepercayaan mereka dalam menanggapi bukti baru. Ini berarti bahwa mereka mungkin awalnya bereaksi terhadap berita tentang perusahaan, sehingga harga sepenuhnya akan mencerminkan informasi baru secara bertahap. Bias semacam ini akan memunculkan momentum atau momen dalam pengambilan pasar saham. Selanjutnya itu sample this, neglect, and representative. Gagasan tentang keterwakilan berpendapat bahwa orang-orang biasanya tidak memperhitungkan ukuran sampel, misal sampel kecil, sama representasinya dengan populasi sebagai sampel besar. Karena itu, mereka dapat menyimpulkan
sesuatu pola terlalu cepat berdasarkan sampel kecil dan perkiraan tren yang terlihat terlalu jauh ke masa depan. Akhirnya, kesenjangan antara harga dan nilai intrinsik menjadi mencolok dan pasar memperbaiki kesalahan awalnya. Oke, yang selanjutnya ini adalah mengenai behavioral biases atau perilaku bias. Kekeliruan perilaku ini akan sangat mempengaruhi bagaimana investor bereaksi terhadap risiko dan keuntungan mereka. Dan mereka cenderung untuk membuat pertukaran risiko dan keuntungan mereka sendiri. Salah satu aspek kunci penting dari behavioral finance ini salah satunya adalah behavioral biases ini. Bias ini dapat terjadi karena berbagai alasan. Bias ini memahami dan mengklasifikasikan bias ini akan sangat penting ketika seseorang ingin melakukan analisis hasil industri atau sektor. Kemudian, bias biasanya dapat diklasifikasikan ke dalam 1 dari 5 konsep utama. Yang pertama adalah mental accounting atau akuntansi mental. Akuntansi mental ini mengacu pada kecenderungan bagi orang untuk mengalokasikan uangnya untuk tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya adalah herd behavior. Herd behavior ini menyatakan bahwa seseorang ini cenderung mengikuti keuangan mayoritas kawannya atau meniru perilaku keuangan kawanannya. Herd ini terkenal di pasar saham sebagai penyebab dari aksi jual saham yang dramatis atau yang besar-besaran. Selanjutnya ini adalah emotional gap. Emotional gap ini mengacu pada pengambilan keputusan berdasarkan emosi ekstrim atau ketegangan emosi. Seperti contohnya kecemasan, kemudian kemarahan, ketakutan, dan kegembiraan. Seringkali emosi ini adalah alasan utama mengapa orang tidak membuat keputusan yang rasional atau membuat keputusan yang irasional. Selanjutnya adalah anchoring. Anchoring mengacu pada melampirkan tingkat pengeluaran atau referensi tertentu. Contohnya mungkin termasuk pengeluaran secara konsisten berdasarkan pada tingkat penganggaran atau rasionalisasi pengeluaran berdasarkan utilitas kemampuan yang berbeda atau utilitas kepuasan yang berbeda. Selanjutnya ini adalah self-attribution. Self-attribution atau atribusi diri ini mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan berdasarkan kepercayaan pada pengetahuan mereka sendiri atau pengetahuan diri sendiri. Self-attribution ini biasanya dipercaya muncul dari diri sendiri atau sektor intrinsik atau area tertentu. Dalam kategori ini, individu atau seorang investor ini cenderung untuk membuat keputusan mereka sendiri atau membuat tingkat pengetahuan mereka itu lebih tinggi dari orang lain. Baik, yang selanjutnya ini adalah limit to arbitrage. Nah, ini adalah teori dalam ekonomi keuangan bahwa karena pembatasan yang ditempatkan pada dana yang biasanya akan digunakan oleh trader yang rasional untuk mengarbitrase jauh ketidakefisienan penetapan harga. Harga mungkin tetap dalam keadaan non-equilibrium untuk periode waktu yang berlarut-larut. Nah, selanjutnya ini adalah fundamental risk. Fundamental risk ini adalah suatu risiko yang terjadi karena disebabkan oleh satu pihak tertentu, seperti contohnya peraturan pemerintah atau bencana alam dan menyebabkan dampak yang sangat luas. Selanjutnya adalah implementation cost. Biaya implementasi berarti jumlah semua atau sebagian dari total biaya aktual untuk menginstal atau mengimplementasikan ukuran untuk hasil yang komplit. Selanjutnya adalah model risk atau risiko model. Adalah jenis risiko yang terjadi
ketika model keuangan digunakan untuk mengatur informasi kuantitatif seperti risiko pasar atau transaksi nilai dan model gagal atau berkinerja tidak memadai dan mengarah ke hasil yang merugikan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya ini adalah limit to arbitrage and the law of one price. Hukum satu harga adalah konsep ekonomi yang menyatakan bahwa harga, aset, atau komoditas yang identik akan memiliki harga yang sama secara global, terlepas dari lokasi ketika faktor-faktor tertentu dipertimbangkan. Namun ada beberapa contoh di mana hukum ini tampaknya dilanggar. Seperti yang pertama adalah Siamese Twin Companies atau bisa disebut sebagai Dualistic Company atau DLC yang melibatkan dua sektor perusahaan atau dua perusahaan yang tergabung dalam berbagai negara yang secara kontraktual menyetujui untuk mengoperasikan bisnis mereka seolah-olah mereka ini adalah perusahaan tunggal. Nah, sambil mereka mempertahankan masing-masing identitas hukum yang terpisah dan stok yang ada pada daftar pertukaran. Pelanggaran selanjutnya adalah equity carve out. Nah, equity carve out ini merupakan kegiatan melepaskan sejumlah saham dari anak perusahaan kepada publik. Nah, perusahaan induk ini akan melakukan IPO terhadap salah satu anak perusahaannya. Meskipun begitu, biasanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik itu tidak terlalu besar. Nah, akibatnya akan muncul entitas baru dan perusahaan induk itu akan tetap menguasai sebagian besar kepemilikan atas anak perusahaan yang terpisah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah closed-end fund atau dana tertutup. Adalah portofolio aset yang dikumpulkan yang meningkatkan sejumlah modal tetap melalui penawaran perdana umum atau IPO dan kemudian mencantumkan saham yang diperdagangkan di bursa atau bursa saham. Bubbles and Behavioral Economics. Gelembung ekonomi adalah siklus ekonomi yang ditandai oleh eskalasi harga aset yang cepat diikuti oleh penyusutan. Hal ini dibuat oleh lonjakan harga aset yang tidak beralasan oleh dasar-dasar aset dan didorong oleh perilaku pasar sehat. Ketika tidak ada lagi investor yang mau membeli dengan harga tinggi, aksi jual besar-besaran terjadi, menyebabkan gelembung menjadi menipis. Jadi, saat investor menaruh harapan yang tinggi pada aset yang sedang melonjak harganya, berharap bisa mendapatkan return yang lebih tinggi ataupun bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli, namun pada kenyataannya perusahaan melakukan kecerobohan sehingga menyebabkan penurunan harga saham yang sangat drastis. Hal ini akan menyebabkan mengempisnya atau meletusnya gelembung ekonomi ini. Evaluating the behavioral critic. Sebagai investor, kita harus berfokus dengan adanya peluang keuntungan. Penjelasan perilaku anomali atau penyimpangan di pasar yang efisien tidak memberikan panduan tentang bagaimana memanfaatkan informasi yang tidak masuk akal atau irasionalitas. Bagi investor, pertanyaannya adalah, apakah masih ada uang yang dihasilkan dari kesalahan harga? Dan literatur perilaku sebagian besar tidak membahas hal ini. Jika harga mengalami penyimpangan atau terdistorsi, maka pasar modal akan memberikan sinyal yang menyesatkan dan insentif kemana ekonomi dapat mengalokasikan sumber daya terbaik. Technical Analysis and Behavioral Finance. Analisis teknis adalah studi tentang pergerakan harga dan pola sekuritas. Pergerakan harga ini bisa terjadi secara berulang sehingga analisis ini dapat meramalkan pergerakan harga berikutnya akan bergerak ke arah yang menyerupai pergerakan yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan meneliti tindakan harga masa lalu sekuritas, terutama melalui grafik dan indikator, trader dapat memperkirakan arah harga di masa depan. Trend and correction. Terdapat banyak analisis teknis untuk menemukan tren harga pasar. Dalam perubahan pergerakan harga, ada yang bersifat mutlak dalam mencari tren dengan harga yang terus meningkat dan relatif untuk berinvestasi dalam beberapa sektor. Pada posisi relatif, para investor sering mengambil keuntungan dengan menggunakan sistem long short, di mana dalam kondisi seperti ini, mereka berusaha membeli saham dengan harga yang rendah, kemudian mengambil keuntungan dengan menjualnya kembali pada saat harga yang tinggi.
Jadi, untuk menentukan tren harga pasar yang pertama, kita bisa menggunakan Dow Theory. Dow Theory ini diciptakan oleh Charles Dow yang merupakan teori dasar analisa pergerakan harga. Dow Theory berpendapat ada 3 jenis tren yang secara simultan mempengaruhi harga saham. Yang pertama ada tren utama, merupakan aspek yang penting dalam mengidentifikasi arah tren pergerakan harga. Umumnya, tren ini berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dalam rentang tahunan. Lalu yang kedua ada tren sekunder, merupakan tren sebagai reaksi koreksi atas tren utama yang umumnya berlangsung 1 hingga 3 bulan. Terakhir adalah tren minor atau tren tersier, merupakan pergerakan harga yang berlawanan dengan tren sekunder namun masih searah dengan tren primer. Selanjutnya ada moving average. Moving average merupakan nama suatu indikator dalam analisa teknikal yang dibuat dengan menghitung rata-rata pergerakan harga sebelumnya. Rata-rata bergerak dalam indeks saham adalah tingkat rata-rata indeks selama interval waktu tertentu. Breadth atau yang diartikan luasnya pasar adalah ukuran sejauh mana pergerakan dalam indeks pasar secara luas dalam pergerakan semua saham di pasar. Ukuran luas yang paling umum adalah penyebaran antara jumlah stok yang naik dan turunnya harga. Sentimen indikator. Sentimen indikator merupakan tingkat umum optimisme kalangan investor. Indikator sentimen berupaya mengukur bagaimana keyakinan dan posisi saat ini mempengaruhi perilaku di masa depan. Yang termasuk dari indikator sentimen yang pertama adalah tren statistik, yakni volume perdagangan yang terkadang digunakan untuk mengukur kekuatan kenaikan atau penurunan harga. Partisipasi investor dalam kemajuan pasar dipandang sebagai ukuran pentingnya pergerakan pasar. Selanjutnya ada confidence index atau yang dikenal dengan indeks kepercayaan konsumen. Merupakan indikator ekonomi yang berupaya mengetahui dan mengatur seberapa besar optimisme para konsumen di suatu negara terhadap kondisi ekonomi. Secara umum bisa diekspresikan dalam aktivitas menabung dan berbelanja negara. Dana Reksa Research Institute atau DRI dan Bank Indonesia adalah 2 lembaga yang rutin merilis indeks kepercayaan konsumen setiap bulannya. Yang terakhir adalah put or call ratio. Call option merupakan hak untuk membeli dan put option merupakan hak untuk menjual. Call option memberikan investor hak untuk membeli saham pada harga tetap dan bertaruh pada kenaikan harga. Sedangkan put option memberikan hak untuk menjual saham pada harga tetap dan bertaruh pada penurunan harga. Put option memungkinkan para investor melakukan sesuatu yang relatif tidak lazim bagi dunia perdagangan saham. Artinya, mendapatkan laba dari penurunan saham tanpa masuk ke dalam margin atau mempersingkat sesuatu. A warning, pencarian untuk pola harga pasar saham hampir tidak tertahankan atau sangat bisa diprediksi, dan kemampuan mata manusia untuk melihat pola yang sangat jelas itu sangat luar biasa. Sayangnya ada kemungkinan untuk melihat pola yang benar-benar tidak ada. Perilaku kecenderungan untuk memahami pola di mana mereka tidak ada disebut dengan data mining. Data mining mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Setelah mencari fakta, maka akan dapat menemukan pola dengan aturan perdagangan yang akan memiliki keuntungan besar. Dalam mengevaluasi aturan perdagangan, kita harus bertanya apakah aturan tersebut tampak masuk akal sebelum kita melihat data.